Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas ibadah yang tertinggi di antara semua ibadah. Ibadah ini hanya sedikit orang memahami. Ibadah yang tertinggi di antara semua ibadah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ibadah ini bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat merindukan hambanya yang ingin bertemu dengannya. Subhanallah. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa ibadah yang paling diridhoi Allah, yang paling dicintai Allah adalah sholat. Di sini saya akan menegaskan, bukan sholat. Tapi bukan berarti kita tidak harus sholat. Karena tujuan sholat itu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan sholat itu praktek untuk berbuat baik kepada Allah. Kita berdiri lalu rukuh, ingat di bawah, sujud, tunduk, lihat kiri kanan. Ini semua praktek atau petunjuk untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah, bukan hanya sekedar menyebut-nyebut namanya, bukan. Contoh, saudara, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kita menyenangkan orang tua. Berbuat baik kepada orang tua tidak sekedar menyebut ibu bapak atau namanya, tidak. Tapi kita harus mendatangi kedua orang tua kita itu. Ketika kita mendatangi kedua orang tua kita itu, bertemu langsung, kita berpelukan, mereka sangat bahagia. Subhanallah. Ketemu orang yang dicintainya, ketemu
buah hatinya. Sama halnya ibadah ini. Ketika kita bertemu kedua orang tua kita, saudara, luar biasa bahagianya. Kita dipeluk dengan kasih sayang. Saudara, sebelum saya menjelaskan ibadah yang tertinggi di antara semua ibadah, ibadah yang paling dicintai Allah. Kenapa ibadah ini paling dicintai Allah? Karena ibadah ini bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara, Allah itu sangat rindu kepada hamba-hambanya yang ingin bertemu. Sangat rindu, saudara. Sampai Allah mengatakan, apabila hambaku berjalan menuju aku, maka aku akan berlari menuju dengannya. Subhanallah. Ibadah ini sangat jelas, tapi sangat susah dilakukan. Susah dilakukan, saudara. Sebelum kita membahas ibadah ini, sedikit saya bercerita, saudara. Ketika nenek saya pada saat itu ingin bertemu anak angkatnya, kebetulan anak angkatnya itu sedang sakit. Lalu saya diajak. Apa kata beliau? Dia bilang begini sama saya, maukah kamu bertemu dengan Allah? Saya sampai bingung, karena pada saat itu saya belum tahu apa-apa. Saya bingung, bagaimana caranya bertemu dengan Allah yang gaib. Lalu beliau bilang, kalau mau ikutlah aku. Saya tidak bisa membantah lagi, saya ikut. Setelah sampai di rumah anak angkatnya itu, tiba-tiba anak angkatnya itu sedang sakit. Dia duduk, dipeluk. Tadi beliau dipeluk, luar biasa, begitu bahagianya. Kita singkat cerita, kita pulang kembali. Saya pun di jalan sambil berpikir, katanya mau diajak ketemu Allah. Mana Allah dalam hati saya? Bertanya-tanya saya, karena pada saat itu saya belum tahu apa-apa. Ketika kita sampai di rumah kembali, dia tersenyum sama saya. Lalu dia bilang, apakah kamu sudah bertemu dengan Allah? Saya tambah bingung. Tak kira tadi saya diajak, mau ditunjukin seperti inilah Allah, padahal tidak. Lalu dia bercerita, begitu bahagianya Allah apabila kita datangi secara langsung. Kamu tahu tadi itu, yang memeluk saya itu adalah Allah. Dia begitu bahagia saya datangi. Subhanallah. Padahal tadi yang memeluk itu anak angkatnya. Saya bilang, kenapa bisa Allah? Dia kan anak angkatnya nenek. Saya bilang, iya, itulah sahirnya Allah, kata beliau.
Karena Allah yang batin, Dia juga yang zahir. Kata beliau, kesalahan besar kita sekarang ini, kita selalu mencari Allah yang batin. Kita selalu mencari Tuhan yang batin. Kita selalu menyembah Tuhan yang batin. Sementara yang nampak kita abaikan. Kata beliau, berhentilah menyembah Allah yang gaib apabila kamu tidak menghiraukan Allah yang zahir atau Allah yang nampak. Percuma. Kita setiap saat menyembah Allah yang batin, sementara di sisi lain kita tidak peduli Allah yang zahir atau yang nampak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibadah inilah yang dimaksud. Ibadah yang tertinggi, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling ditunggu-tunggu Allah, yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara, saya ingin sampaikan, memang ini berat. Inilah ibadah yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena kita mengeluarkan modal, sementara sholat puasa tidak mengeluarkan modal. Artinya apa? Ibadah ini jangan terlalu berat hati, berat tangan memberikan saudara-saudara kita yang susah, yang membutuhkan. Jangan. Jangan terlalu menutup mata. Kita tidak akan bisa menjadi orang miskin apabila kita hanya mengeluarkan 10.000 kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini ibadah yang paling dicintai Allah. Berat memang ibadah ini karena kita pakai modal, karena kita harus memberikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tidak mampu. Jangan membiarkan melihat orang lapar di pinggir jalan. Bukan berarti banyaknya, tapi tergantung keikhlasan. 10.000 boleh, 5.000 boleh, yang penting ikhlas. Karena inilah ibadah yang paling dicintai Allah. Ketika ada tetangga sakit, jenguk, jangan malas. Kita selalu beribadah, menyembah kepada Allah yang gaib. Sementara tetangga di belakang, di samping rumah, depan rumah sakit, kita tidak pernah menghiraukan. Sekali lagi, saudara, saya ajak. Inilah ibadah yang tertinggi di antara yang lain. Jangan terlalu menutup mata. Jangan terlalu berat tangan, berat hati untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama fakir miskin yatim piatu. Inilah tanda bukti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.